Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kabel fiber optik. Materi yang saya akan bahas pada presentasi hari ini yang pertama, pengertian fiber optik. Yang kedua, jenis kabel fiber optik. Yang ketiga, tipe kabel fiber optik. Yang keempat, komponen kabel fiber optik. Yang kelima, kelebihan kabel fiber optik. Yang keenam, kekurangan kabel fiber optik. Yang ketujuh, konektor kabel fiber optik. Dan yang terakhir, cara kerja kabel fiber optik. Yang pertama, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari kabel fiber optik? Pasti sudah banyak yang tahu karena masing-masing sudah mencari dari Google dan aplikasi yang berbeda. Menurut saya, kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang berbahan dari kaca yang bahannya sangat halus, lebih halus dari selai rambut manusia. Kabel fiber optik digunakan untuk mentransmisikan cahaya dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan kecepatan yang tinggi. Ukuran dari kabel fiber optik adalah kurang lebih 8,4 mikrometer. Yang kedua adalah jenis kabel fiber optik. Yang pertama, kabel single mode. Kabel single mode adalah suatu kabel yang hanya memiliki satu transmisi saja, satu arah. Jadi untuk mentransfer data dia hanya mempunyai satu core, satu jalur. Jadi kecepatannya juga cepat, berbeda dengan multimode. Dia memiliki sistem transmisi yang bersamaan. Jadi semua data bisa dibarengkan untuk mentransmisinya dalam waktu yang bersamaan. Yang multimode juga menggunakan core yang ukuran besar, berbeda dengan single mode, dia tunggal hanya satu, sedangkan multimode dia besar karena dia mentransmisikannya bersamaan. Tipe-tipe kabel fiber optik. Yang pertama, tape buffer, bisa digunakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Yang kedua, breakout kabel bisa digunakan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Yang ketiga, area kabel atau self supporting. Yang keempat, fiber and composite kabel. Yang kelima, armored kabel. Yang keenam, low smoke zero halogen atau disingkat LSDH. Yang ketujuh, simplex kabel. Dan yang kedelapan, G-cord kabel. Komponen kabel fiber optik. Yang pertama, core atau inti. Core ini terbuat dari bahan kaca. Dia adalah inti dari segala fiber optik. Kedua, bagian cladding. Cladding adalah bagian langsung yang menyelimuti inti dari core. Sebagai pemandu gelombang cahaya yang mereplikasikan semua cahaya tembus kembali pada core. Bahannya juga terbuat dari silikon. Coating adalah bagian lapisan dari cladding dan core. Coating adalah mantel dari slot optik yang berbeda dari cladding dan core. Fungsi dari coating atau buffer adalah pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin akan terjadi, misalnya lengkungan kabel atau kelembaban udara pada. Yang keempat adalah string member. String member adalah bagian pelindung yang terbuat dari serat benang yang berfungsi sebagai penahan dari kabel supaya kabel tersebut tidak putus. Yang terakhir adalah outer jacket. Outer jacket adalah pelindung keseluruhan dari kabel fiber optik. Ia adalah bagian yang terpenting. Di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan FVC. Kemudian kelebihan kabel fiber optik. Yang pertama, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas 1 GB per detik. Yang kedua, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Dan ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang keempat, ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Yang keenam, kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya. Berbeda dengan kabel TV atau Wedhawk, dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik, jadi dia tidak mudah terbakar. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan kabel fiber optik. Biaya instalasi dan perawatannya mahal, membutuhkan sumber cahaya yang kuat,
kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan kelancaran transmisi cahaya. Yang ketiga, untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidangnya. Selain merupakan keuntungan, sifatnya yang tidak mengantarkan listrik juga merupakan kelemahannya karena harus memerlukan pembangkit listrik eksternal. Yang terakhir, bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Kemudian konektor kabel fiber optik. Konektor yang sering dipakai yaitu konektor FC atau fiber konektor. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter dan receiver. Yang kedua, konektor ST atau straight tip. Kabel konektor straight tip ini umumnya dipakai dalam semua jenis kabel fiber optik, baik jenis single mode maupun multi mode. Kabel konektor straight tip ini mirip dengan konektor BNC. Ketiga adalah konektor subscriber konektor. Digunakan untuk kabel pada single mode yang dipakai dengan sistem cabut pasang. Dan ini adalah semua konektor pada kabel fiber optik. Ini adalah cara kerja kabel fiber optik jenis single mode. Dia mentransmisikan cahaya hanya satu atau tunggal. Berbeda dengan jenis multimode, dia mentransmisikan cahayanya itu berpantul terlebih dahulu kepada keladi. Kalau single mode dia langsung merambat lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Apabila ada yang tidak jelas, mohon ditanyakan kepada saya. Sebelumnya ada yang mau bertanya, bila ada yang tidak jelas? Silakan kepada Siti Ropiah, Widya Putri sama itu Melinda. Izin bertanya, nama saya Siti Ropiah, saya dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya mau bertanya, berapa jarak pemancaran cahaya single mode dan multi mode? Izin menjawab, jadi jarak pancaran cahaya yang saya cari di internet yaitu untuk single mode 30 sampai 100 km, sedangkan untuk multi mode 500 meter sampai 2 km. Perkenalkan, nama saya Widya Putri, saya dari kelas TKJ 4. Izin bertanya, Pi. Saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan SC atau konektor subscriber? Izin menjawab, jadi yang dimaksud dengan konektor SC atau subscriber konektor adalah, jadi gambarnya seperti ini teh. Terus ini digunakan untuk jenis kabel fiber optik itu dan dengan sistem cabut pasang. Konektor ini juga tidak mahal, simple dan Saya Melinda, izin bertanya, berapa perbedaan kecepatan transfer data yang ada di bandwidth pada single mode dan multi mode? saya akan menjawab pertanyaan dari Melinda, berapa kecepatan bandwidth pada kabel jenis fiber optik jenis single mode dan multi mode. Untuk single mode yaitu up to 10 GB per second, untuk multi mode up to 1 GB per second. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.